Nanti saya tunjukkan, kita bisa cepat. Satu, ingat, yang pertama, kalau ingin tingkatkan takwa dan cepat mendapat apa yang tadi saya sampaikan, ilmu cepat diberikan, senang diraih, kebahagiaan didapat, dan kembali kepada Allah dengan bahagia. Syarat pertama dari takwa, ingat, jaga dan tingkatkan kualitas sholat kita. Sholat. Satu apa? Sholat. Ingat, sholat. Kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran itu amalannya salat. Kalimat orang takwa, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa muttaqin itu? Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu setelah yakin iman pada Allah yang gaib, lalu dia buktikan imannya dengan banyak menunaikan salat. Perhatikan baik-baik ya, Bapak, Ibu, dan seluruhnya. Kalimat sholat itu ada 3 jenis di Al-Quran. Ada berapa jenis? 3. Satu, bayangkan saja ya. Ini saya agak sulit menulis nih. Ya, kalau saya menulis belum tentu terlihat. Jadi dibayangkan saja, boleh? Baik, kebayang? Belum saya sampaikan. Bagaimana bisa kebayang? Saya sampaikan dulu, baru dibayangkan. Baik, jelas? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas. Satu, alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Atau saya tulis jenak lah sebelah sini ya. Sampai ya? Ya, sampai. Nah, lihat sini. Sebentar ya. Saya nak tulis sebentar supaya bisa nampak jelas semua. Baik, Ibu sebelah sana terlihat, Bu? Kelihatan? Ya. Kelihatan, hebat. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nih, mak-mak dangung-dangung nih imannya kuat nih. Belum kita tulis sudah nampak. Nah, satu nih. Alif, saya perbesar. Lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ini nomor 1. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Kalau nampak seperti ini artinya sekali sholat saja. Satu kali, mufrad, singular. Ya, ingat, kalau bikin istilah harus sesuai dengan maknanya. Walaupun istilahnya benar, tapi tak sesuai makna, jangan disebutkan. Tunggal itu mufrad, singular, boleh. Ustadz kalau jomblo gimana? Tidak, ya. Bentuknya singular. Sekali saja. Ada yang kedua, alif, sini, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. As-salawat, ini. Kalau bentuk yang ini, yang nomor 2, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuk jamak tapi terbatas. Dalam bahasa fikih artinya sholat fardu, sholat wajib. Karena wajib itu bukan sekali, tapi berapa kali? 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Apakah 5 itu bentuk jamak? Jamak, 1 tunggal, 5 jamak. Tapi terbatas, tak boleh lebih dari 5, tak boleh kurang. Kalau ada sholat, orang sholatnya cuma 4 waktu, kurang 1 waktu. Kalau sholat 6 waktu, terlampau soleh dia. Dia cuma 5 saja. Ini bentuknya jamak. Tapi yang ketiga, alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Di atas alifnya ada fathah, di atas wawnya ada fathah tegak. Bentuk ketiga begini. Ini berarti jam'un ghairu mahdud, bentuk jamak tapi tak ada batasnya. Kalau tak ada batas berarti melewati batas sholat fardu. Kalau melewati batas sholat fardu artinya nafilah, sunnah. Bukan hanya sholat fardunya, sholat sunnahnya pun kerjakan. Sekarang perhatikan, Allah menyebutkan orang takwa pertama di Quran surah kedua ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Ciri pertamanya orang takwa itu setelah beriman menunaikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimunas. Lihat di mushafnya. Tuan, puan, silakan lihat. Bapak, ibu, adik, silakan lihat. Cek di mushaf itu hakul yakin. Kalimatnya tertulis nomor 3. Yang ini. Bukan begini, tapi yang seperti ini. As-shalah, tapi alif, lam, shad, lam, waw, ta, marbutah. Artinya, kalau ingin Anda sukses, ingin bahagia, ingin luar biasa senang, ingin berhasil, kata Allah, tingkatkan takwa, sholat. Cuma jangan cukupkan dengan sholat fardu saja. Kalau cuma fardu, jangankan yang pengen sukses, yang biasa pun 5 waktu juga. Kalau ingin bahagia, jangankan yang 50 tahun, anak 5 tahun pun sholatnya 5 waktu juga. Yang biasa-biasa pun 5 waktu. Ini Anda ingin yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin capaian yang lebih tinggi, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin jadi orang besar, saya ingin jadi pejabat yang berhasil, saya ingin jadi pengusaha yang sukses, maka naikkan level sholatnya dari yang standar, tambah dengan sholat sunnahnya. Ayo mulai bangkit. Silakan cek Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling hebat, Rasul yang paling mulia, ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan disebut oleh Rasul-Rasul sebelumnya sebagai Rasul yang paling hebat, paling sukses, paling dekat dengan Allah. Bagaimana status Nabi Muhammad diangkat jadi Sayyidul Mursalin, penghulu, tuan dari semua Rasul dan Nabi? Apa rahasianya? Salah satunya ketika beliau banyak mendekat kepada Allah melebihi Rasul-Rasul yang lainnya. Bapak Ibu, nama Nabi Muhammad itu semua nama sifat kebaikan. Tak ada nama zat. Nama zat itu nama untuk membedakan seorang dengan yang lain. Nama saya Adi, ini Husain misal. Untuk membedakan Adi dengan Husain diberi nama Adi, saya tengok. Husain, ini tengok. Misal. Tapi nama sifat adalah nama kemuliaan yang melekat pada seseorang. Jujur sifat, sabar sifat, tawadu sifat. Si fulan Asep yang tawadu, Asepnya zat, tawadunya sifat. Nabi Muhammad beda. Nabi lain semua nama zat umumnya, rata-rata. Isa nama zat, Musa nama zat, Nuh nama zat, Lut nama zat. Nabi Muhammad SAW semua sifat. Silakan cek. Muhammad, sifat mulia secara sosial, orang yang senang bersikap baik dengan sesamanya. Muhammad dari kata Mahmud. Disebutkan 4 kali Muhammad dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad dari kata Mahmud, artinya orang yang baik hubungan sosialnya. Maaf, sedang sholat, disimpan kotoran di atas, tidak marah. Dilempar batu, tidak marah. Dicela, dihina, beliau minta Allah maafkan mereka. Ada yang ingin bunuh, ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat. Muhammad. Saat lihat hewan disembeli, kata Nabi, jangan aniaya hewannya. Kalau mau sembeli, tajamkan pisaunya. Awas, hati-hati warga Dangung-Dangung. Sebentar lagi Idul Adha, bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi, kalau ingin sembeli hewan bahkan dalam kurban, tajamkan dulu pisaunya. Kenapa? Ahsinu dzibha, supaya bagus dalam sembelihan, tidak menzalimi hewan, cepat selesai. Dan menajamkan pisau pun tak boleh depan hewannya. Kembiang, sini kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Oh, ini awak tajamkan dulu nih supaya nanti mudah. Tak akan sakit, sebentar saja, sekejap. Tak boleh. Dalam suasana perang, emosi tinggi, kata Nabi, jangan injak tanaman, jangan aniaya anak-anak kecil, jangan aniaya yang sepuh-sepuh. Muhammad SAW, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi pertanyaannya, kenapa disebut Ahmad oleh Nabi Isa? Buka Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Kata Nabi Isa, "Wasyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ahmad itu dari kata Hamid. Artinya orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sekali saja Hamid, rajin tahajud belum senang puasa, Hamid. Rajin puasa belum tahajud, Hamid. Tapi kalau orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin tilawah, berubah nama jadi superlatif sighah mubalaghah dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Muhammad disebut Ahmad? Kata Nabi Isa, karena Nabi terakhir ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah, yang tak bisa ditandingi oleh manusia manapun termasuk nabi-nabi yang lain. Ini dijamin surga. Surga sudah dijamin, tingkat paling tinggi, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surganya datang sebelum wafatnya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah siapkan untukmu kenikmatan yang banyak di surga. Belum wafat, jaminan surga sudah ada.
Tapi apakah itu menghentikan ibadah beliau kepada Allah sampai naik status yang paling tinggi? Tidak. Al-Bukhari nomor hadis 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Sayyidah Aisyah mengisahkan bagaimana ketika beliau salat malam, padahal cuma sunnah bangun malam. Ja'a talatatu ashabin, datang 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila sayyidati Aisyah, datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanya bagaimana bagus dan panjang bacaannya, sulit diikuti. Besoknya penasaran. Salat di belakang Nabi. Kata Hudzaifah al-Yamani, memang tak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Saat baca ayat-ayat surga, rasanya ingin cepat ke surga. Saat baca ayat neraka, segera berlindung, ya Allah jangan sampai masuk neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. 1 rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Hudzaifah selesai, Abdullah bin Mas'ud penasaran. Emang enak, saya coba berikutnya. Abdullah bin Mas'ud ikut betul. Dia kira 100 ayat akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat pertama 286 ayat. Dia kira akan nyambung, dia akan ruku, nyambung sampai Ali Imran 200 ayat. Dia kira akan ruku, nyambung sampai An-Nisa 176 ayat.